Gen Z, muda dan berprestasi. Hai semua, kenalin nama aku Adinda Rizky Oktasari, bisa dipanggil Dinda. Dan di sini juga ada temen aku. Hai, aku Kader Rama Yuda, biasa dipanggil Rama. Dan hai, aku Maharani Balkis Maulida, biasa dipanggil Balkis. Dan kita bertiga dari SMA Negeri Pakusari. Pada siang hari ini kita udah kedatangan 2 tamu nih yang pastinya kece-kece untuk menemani aku berbincang-bincang mengenai pendidikan di era new normal. Kita mulai dari Balkis dulu nih. Akhir-akhir ini sekolah kan udah mulai masuk tatap muka ya, walaupun masih terbatas. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku sih kesibukannya akhir-akhir ini mulai dari belajar, kerjain tugas. Apalagi kita kan udah mulai masuk tatap muka nih walaupun terbatas. Dan itu mulai banyak sih tugas-tugas menumpuk. Di samping itu aku juga mulai melaksanakan ekskul pramuka sih, karena ekskul di sekolah udah mulai bangkit lagi walaupun dengan prokes yang sangat ketat pastinya ya. Dan seperti anak kelas 12 lainnya, aku juga udah mulai cari-cari PTN, jurusan impian, dan juga nyiapin SNMPTN ataupun SBMPTN. Wah, kalau Balkis ini udah mulai ambis PTN ya, gimana kalau Rama? Kalau aku so sibuk aja sih. So sibuk ya? Bercanda. Ya kurang lebih sama sih, karena kan aku juga anak kelas 12 dan kesibukannya kalau kurang lebih itu ya nyari informasi PTN, terus juga mulai latihan-latihan soal produk BK, terus juga nyari informasi jurusan-jurusan yang aku mau gitu sih. Kalau aku gitu sih. Wah, keren banget ya, udah pada sibuk untuk ambis PTN ya. Sih, keren banget. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, aku sempat baca-baca artikel. Dan dari artikel tersebut, aku menemukan sebuah survei dari UNICEF yang mengatakan bahwa 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi merasa tidak nyaman sekolah di rumah selama pandemi. Aku pengen tahu nih, apa sih pendapat kalian mengenai survei tersebut? Kita mulai dari siapa dulu nih? Balkis dulu deh. Balkis, saya silakan. Kalau menurut aku, mungkin aku masuk ke survei itu ya, 66% dari 60 juta siswa yang kurang nyaman belajar di rumah. Kenapa? Karena aku punya variasi alasan sih, mulai dari lingkungan rumah aku yang kurang kondusif sehingga ngedistract aku buat belajar. Apalagi aku kan punya saudara masih kecil kan, jadi saat belajar tiba-tiba ngajak main atau usil, udah biasa ya anak kecil. Dan juga yang namanya sinyal nggak pas, nggak bisa lancar terus kan, pasti ada saatnya sinyalnya ada gangguan. Ketika kita lagi mau belajar, sinyalnya gangguan, batal deh, gagal lagi belajar. Dan entah kenapa aku tipe orang yang lebih mudah menyerap materi pelajaran ketika dijelaskan secara tatap muka langsung. Mungkin karena lebih interaktif ya. Beda dengan kita saat daring, kita hanya diberikan suatu video yang kadang itu membosankan dan tidak interaktif. Bener banget, aku setuju nih sama pendapatnya Balkis. Kalau sekolah tatap muka ini lebih berpengaruh kepada pemahaman materi kita daripada sekolah secara daring. Kalau Rama sendiri nih, gimana pendapatnya? Kalau aku sendiri mungkin sedikit berbanding terbalik ya sama Balkis barusan itu, karena aku pribadi emang sih di awal tuh aku merasa kalau ini tuh berat banget kan, kita harus beradaptasi juga. Dan tapi di satu sisi juga itu adaptasinya kan lumayan lama ya, 1,5 tahun, yang membuat aku dimana itu ngerasa aku nyaman gitu loh belajar daring, karena dari situ aku bisa multitasking, aku bisa ngelakuin produktivitas yang lain selain sambil kelas itu juga gitu loh. Kalau aku gitu sih. Hebat sih bisa multitasking gitu. Bener banget. Dua jawaban yang berbeda nih ya dari Balkis dan Rama. Ada yang merasa kurang nyaman dengan pembelajaran daring, dan juga ada yang merasa nyaman karena sudah beradaptasi selama 1,5 tahun ini. Pertanyaan aku selanjutnya nih, apa sih pendapat kalian mengenai sekolah tatap muka di era new normal? Kita mulai dari Balkis dulu kan ya. Oke. Kalau menurut aku 2 kata aja deh, kurang asik. Bener banget. Gak seru juga. Kenapa? Karena kita emang udah tatap muka nih, tapi yang namanya tatap muka terbatas di era new normal pasti prokesnya, sistem pendidikannya udah berubah nih, semakin ketat lagi. Apalagi yang namanya sistem sesi. Iya benar sih.
Jadi kita dalam satu kelas aja kita nggak bisa kumpul bareng-bareng lagi. Apalagi dari pribadi aku sendiri nih ya, aku udah beda sesi nih sama sahabat aku gitu. Kalian tahu lah gimana rasanya Bisa sama sekolah temen. pisah gitu Temen sama deket ya. gitu. Iya, Jadi bener kayak gitu dan itu ngurangin yang namanya vibes masa SMA. Bener banget, apalagi banyak orang nih yang bilang kalau masa SMA ini adalah masa paling menyenangkan. Nah, Ya nggak? bener banget. Iya. Paling ditunggu-tunggu kan. Bener banget. Dulu kita sempat ngerasain kan dulu Iya. di saat semester pertama kan ya, Iya, waktu kelas 10 kalau nggak salah. semester Iya. aja. Kira 2019 gak sih? Hmm. Dan itu tuh benar-benar kerasa banget gak sih masa-masa SMA-nya? Bener Mulai banget. dari kita yang ngelakuin pensi, kumpul-kumpul bareng, rasa kesaudaraannya itu juga lebih kerasa, bener gak sih? Sekarang ada sih pensi dan acara-acara itu ada, Tapi cuma virtual. virtual ya. Dan Ya, itu betul. kita vibes itu kurang banget Ya, dapetnya. kan. kesannya membosankan banget gak sih? Bener, ya. Tapi aku punya pendapat nih kalau sekolah selama pandemi ini ngebuat kita yang tadinya awam nih terhadap teknologi mulai mengerti tentang teknologi, bener gak sih? Bener banget. banget. Sekarang aku mau tanya nih ke Rama, Hmm. seberapa besar sih pengaruh teknologi di dalam kehidupan Rama selama pandemi ini? Itu lumayan sih buat aku ya dampaknya itu, terutama semenjak adanya normal ini, tugas-tugas kita kan banyak banget nih dikasih tugas video kan, nggak banyak sih ada gitu kan. Dan dari situ juga itu lumayan ngelatih skill video aku juga, skill editing aku gitu. Dari yang dulu awalnya bener-bener gak tertarik banget sama dunia editing, sekarang aku merasa tertantang gitu kalau misalnya ada tugas video gitu. Bukan berarti seneng ya kalau ada Iya, tugas iya. video. Dan terus di satu sisi juga kita dikenalin juga sama dunia virtual, kayak apa, ada virtual Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams juga. Itu bener-bener ngebantu kita buat sekolah secara daring. Itu sih kalau aku. Setuju banget nih sama pendapatnya Rama, kalau pandemi ini juga bisa membuat kita untuk melatih skill yang tadinya gak kepikiran nih kita punya skill tersebut dan ternyata dapat kita temuin di masa pandemi. Terakhir nih, apa sih harapan kalian untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Kita mulai dari Balkis dulu kali ya. Oke. Karena aku tim pro untuk tatap muka secara normal ya, aku berharap pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka lagi nih secara normal seperti sedia kala. Tapi itu semua nggak bisa berlangsung gitu aja ya, harus ada peran aktif dari masyarakat juga. Jadi semoga semua masyarakat Indonesia ataupun seluruh dunia deh, terutama siswanya bisa menerapkan yang namanya 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, plus melakukan vaksin mulai dari dosis 1 hingga dosis 2 nih. Jadi yang namanya pandemi cepat minggat nih dari dunia kita, itu cepat minggat dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti sedia kala lagi sebelum pandemi. Setuju banget nih sama apa yang dikatakan oleh Balkis, kalau pandemi COVID-19 ini tidak akan berlalu jika tidak ada andil dari masyarakatnya. Maka dari itu jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk vaksin dosis 1 dan dosis 2. Untuk Rama sendiri nih, gimana pendapatnya? Kalau aku sendiri ya berharap sih semoga COVID ini cepat selesai ya, pandeminya itu cepat selesai juga. Terus kalau secara pendidikan itu aku berharap virtual sistem virtualnya dan tatap mukanya itu bisa dikolaborasiin gitu. Jadi mereka yang sekolahnya mungkin jaraknya jauh dengan dengan case-case yang seperti itu mereka tuh bisa secara virtual juga sekolahnya. Kalau aku gitu sih, semoga dikolaborasiin aja sih. Ya, bisa. Tidak terasa kita sudah sampai nih di akhir acara. Terima kasih kepada 2 bintang tamu kita yang kece-kece yang sudah mau berbagi pendapatnya tentang sekolah di era new normal. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kalian masih hafal gak sih slogannya SMA Negeri Pakusari? Ingat dong, hafal. Kita coba. SMA Negeri Pakusari, maju bersama, hebat semua.